Munawwar Al-Mutahhar lil Malikah Al-Mu'azzamah Al-Marhumah Al-Maghfurah Nahrasyah Al-Mulaqab Ira Baksha Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kami di channel Anak Bandar Sumatera. Pada video sebelumnya, kami telah menampilkan makam-makam pembesar Islam terawal di Nusantara ini. Sekarang lewat channel ini, kami juga akan menampilkan penguasa dunia Islam di dataran pulau ini, yaitu Madinatus Sumatera. Kali ini adalah situs makam seorang wanita suci dan agung. Dialah cucu dari para sultan-sultan. Kami sekeluarga menuju ke komplek makam periode kedua Kesultanan Sumatera Pasai. Sampai di sana, kami disambut oleh pemandu komplek makam yang berada di Kampung Kutakrung, Kabupaten Aceh Utara.
pemilik kubur yang ditandai dengan nisan-nisan berukir yang ada di sini, termasuk nisan yang akan kami tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat datang di Komplek Pemakaman Kesultanan Sumatera. Jadi kita berhadapan langsung dengan pemilik makam, yaitu bernama yang digelar Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah Al-Mulakab Mira Baksha Khadiu. Jadi makam seorang yang di-Pertuan Agung yang dirahmati lagi diampuni, bernama Nahrasyah, sang penguasa berhati pemurah, anak daripada seorang Sultan Syahid Said Zainal Abidin, keturunan daripada Sultan Al-Malik As-Saleh. Itu generasi kelima, pewaris keenam Kesultanan Sumatera. Disinilah terpahat Al-Marqad Al-Munawwar Al-Mutahhar lil Malikah Al-Mu'azzamah Al-Marhumah Al-Maghfurah Nahrasyah Al-Mulaqab Mira Baksha Khadiu binti As-Sultan As-Sa'id Al-Syahid Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih alaiha wa alaihim rahmah wal ghafar in intiqalat min daril fana ila jawwar rahmatullah fi tarikh hazal marqad al-munawwar al-mutahhar lil malikah al-mu'azzamah al-marhumah al-maghfurah Nahrasyah al-mulaqab Mira Baksha Khadiu binti As-Sultan As-Sa'id Al-Syahid Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih alaiha wa alaihim rahmah wal ghafar in intiqalat min daril fana ila jawar rahmatullahi fi tarikh yaumil isnain sabi'a asyara min syahri Zulhijjah ida wa salasina wa samanumi'ah min hijriyatin nabawiyah, yang artinya dibacakan oleh Aris. Inilah pembaringan yang bercahaya lagi bersih bagi ratu yang di-Pertuan Agung, yang dirahmati lagi diampuni, Nahrasyah yang digelar dengan Baksha Khadiu, penguasa yang pemurah, binti sultan yang berbahagia lagi syahid, Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Semoga ke atasnya dan ke atas mereka semua dilimpahkan rahmat dan keampunan. Ia meninggal negeri yang fana menuju sisi rahmat Allah pada tanggal hari Senin 17 bulan Zulhijjah dari hijrah Nabi. Kita harus tahu sosok wanita ini, teman-teman. Dialah wanita pertama di belahan bumi ini yang telah memegang perintah di Sumatera Pasai juga Asia Tenggara pada umumnya. Hal ini telah ada dalam sejarah Islam pertama sekali di Yaman yang diperintah oleh seorang wanita, Urwah binti Ahmad, yang bergelar As-Sayyidah, wafat tahun 532 Hijrah atau 1138 Masehi. Juga di Delhi, Radiatuddin, wafat pada tahun 633 Hijrah. Seterusnya di Mesir, Syajaratud Dur, yang wafat pada tahun 648 Hijrah. Dari deretan ketiga penguasa wanita ini, Ratu Nahrasyah yang wafat pada tahun 831 Hijrah atau 1428 Masehi, berada di urutan keempat dalam sejarah yang menjadi pemimpin Islam. Wanita yang menjadi sultanah di Kesultanan Sumatera Pasai ini bergelar Ra Baksha Khadiu, yang berarti penguasa yang berhati pemurah. Makamnya yang kami kunjungi ini berada di samping ayahnya, Sultan Zainal Abidin I,
di Kutakrung, Kabupaten Aceh Utara. Di monumen pusaranya yang terindah di Asia Tenggara ini dipahat surah Yasin untuk menandakan kondisi baik pada zaman pemerintahannya. Selain itu, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Mungkin seniman pemahat surat Yasin di monumen pusaranya ingin mengatakan Nahrasyah adalah jantungnya Sumatera Pasai. Juga dipahat relief kandi yang melambangkan perannya dalam menyiarkan Islam di Asia Tenggara. Dan juga ditambah sebuah kata perendahan diri di hadapan Sang Pencipta yang dipahat di makamnya. Al-mulku wal azamtu lillah. Artinya, segala kekuasaan dan keagungan semata-mata milik Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menganugerahi mereka semua atas segala jasa-jasa perjuangannya kepada Islam dan umatnya. Amin.
Tunggulah kami di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.